Aku ada bibi di kampung kan. Dia bilang begini, permen Nina, apa bi? Kalaupun bengkilandu empo 4 kali nari, epe kuakap lo dalih Nina. Gelah geloh minia. Kalaupun dia kawin 4 kali lagi nggak apa-apa lah, yang penting dia hidup. Kenapa begitu bi? Sakit kali tidak ada lagi bengkilandu itu. Padahal waktu ada bengkilan rusuh rubat. Tapi di situ dia baru merasakan bahwa seperti inilah hidup yang didesain Tuhan, bahwa kehormatan suami ada pada istrinya. Kalau suami adalah kepala, istri adalah lehernya. Sehingga tidak ada kepala yang bisa tegak kalau tidak ada istri di situ. Tapi ada pun leher kalau nggak ada kepalanya, ya sama aja nggak ada artinya juga. Maka sirgan maka banci. Nah, dalam Alkitab juga disebut bahwa Bapak itu adalah imam. Ulah balikkan ya. Imam kalau dibalikkan jadi mami. Gue jadi pernanden kari. Gundari si melala yang jadi imam itu pernanden. Mamindaing gue jadi imam. Hati-hati kita perbapan ini, jangan sampai kita seperti Esau, memperdagangkan atau mengorbankan hak kesulungan kita. Kam sudah dikasih kepercayaan oleh Tuhan menjadi imam di tengah-tengah keluarga. Jadi mana tahu ada kam di sini yang pertua kam ras tahdiakan kam sebagai nande tengah-tengah jabu. Di gereja kam memang kam sebagai imam, tapi di rumah tetap nge perbapane jadi imam. Bicara perbulangan ras deharanta, pertua entah pendeta. Itu jangan dijual hak kesulungan itu. Karena malasnya kita bawa doa, iya nahku, kam mimpin doa supaya kam pintar berdoa. Bagus alasannya, tapi kalau hanya karena malas, itu sama dengan kita menjual hak kesulungan kita. Kita imam. Oleh karena itu, misalnya ada program di gereja kita, ada program baca gali Alkitab, ada program kelas baca Alkitab. Saya berharap ini bapak-bapak bukan hanya sebagai pengawas, tapi juga ikut sebagai pelaku dan motivator. Ada banyak sekarang perbapan merawai dindaharana laku gereja. Aku dulu di kampung melihat bapak-bapak itu ngantar istrinya dan anaknya ke gereja. Tapi begitu sampai gereja putar balik dia. Kari mulih gereja jemput nakange. Seolah-olah dia takut kalau anak dan istrinya tidak ke gereja, tapi ia labokai aku gereja. Tanggerang ini malah bolit. Puji Tuhan, adilit pela bodalih. Kalah dalan-dalan nakari bancilit perubahan ya. Dan Bapak itu menjadi sumber berkat. Coba lihat Abraham. Abraham itu diberkati, tetapi yang menerima berkatnya seluruh keluarganya dan anak-anaknya. Nuh bergaul karib dengan Tuhan, tapi yang masuk ke dalam bahtera istri dan anak-anak dan menantunya. Jadi kehadiran Bapa itu mendatangkan berkat. Tapi hati-hati juga kita perbapan. Kalau perbapan mendatangkan berkat, termasuk juga perbapan bisa mendatangkan kutuk. Kalau bapaknya bujur, maka diberkatilah seluruh keluarga. Tapi kalau bapaknya balagais, maka dikutuklah seluruh keluarga itu. Nakal, tidak benar, dan tidak takut akan Tuhan. Ini bapak ini sangat strategis. Oleh karena itu, kam kerinan nandi kami, anak-anak kami permata, dan semua kita yang hadir di sini,
Tidak gampang menjadi seorang bapa. Oleh karena itu butuh disupport, didukung oleh seluruh anggota keluarga. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang kita baca hari ini diperlihatkan bagaimana Eli gagal menjadi seorang bapa. Ya. Meskipun dia telah menjalankan tanggung jawabnya sebagai bapa. Jadi Eli ini imam besar yang bertugas di Silo. Dia berhasil membentuk Samuel menjadi penggantinya imam besar. Jadi Eli ini nanti digantikan oleh Samuel. Meskipun ada anaknya namanya Hofni dan Pineas, tapi Hofni dan Pineas ini sebagai keluarga imam, dia justru menggunakan keimamannya itu untuk berbuat yang tidak baik, mencuri korban persembahan, dan yang paling berbahaya adalah dia menggunakan karismanya sebagai imam justru meniduri perempuan-perempuan yang bertugas di pintu kemah pertemuan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini hal yang paling berbahaya dan hal yang paling dibenci oleh Tuhan, di mana banyak sekali orang memperalat keimanan, memperalat firman Tuhan hanya untuk memenuhi syahwatnya, memenuhi ambisinya, memenuhi keinginannya untuk mendapatkan kekayaan. Firman Tuhan dipakai, dan itu terjadi pada keluarga Eli. Jabatan keimaman itu diperalat oleh anak-anak Eli untuk menyenangkan dirinya. Sementara Eli mampu menjadi bapa yang baik bagi Samuel yang bukan anaknya sendiri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita kerina perbapaan termasuk kam kerina pernanden sadatimnya kita di tengah jabu, ya. Dulu ada yang mengatakan kalau berhasil anak itu adalah anak bapaknya, kalau gagal adalah anak nandena. Itu dulu. Sekarang enggaknya ada lagi begitu, ya. Kalau nakal sekarang anak kita, pekerjaan bapaknya digargari orang. Gundari mah bage. Lanai bunande nangenca, ya. Maka adilit kamje pejabat pemerintahan, hati-hati. Ya, anak-anak kami semua, kami berharap kamu semua kalau ada orang tuandu, orang-orang terhormat di tengah negara ini, kita sebagai pendeta, sebagai pertua diakan, sebagai pejabat, sayangi, cintai bapak kita, dengan hiduplah sederhana dan upayakanlah lakukan yang baik. Karena bisa jadi karena perbuatan kita, kesalahan kita, bapak kita ini pun menjadi hancur reputasi dan karirnya di tengah masyarakat. Dan ini terjadi pada Eli. Eli yang sudah luar biasa melayani Tuhan, tapi semua pelayanan yang dia lakukan itu hampir tidak ada artinya karena perbuatan anaknya yang tidak baik. Nah, oleh karena itu kita kerina perbapaan. Ulah kari kita darat tahkai dia basi belaskan. Di luar kita bagus. Ya, ini peringatan juga kepada kami pendeta ini. Ya. Ulah kari kami pendeta bicara tentang kata dibata, tapi anak kami si gutul na tengah perpulungan. Bahaya, ya. Nah, oleh karena itu, sesibuk apapun kita, maka jangan sampai kita melalaikan
bagaimana pendidikan anak-anak. Dan itu sebenarnya tanggung jawab dari Bapa di tengah-tengah jabut. Kalau kita renungkan apa yang terjadi dalam kehidupan Eli, saya pikir Eli ini adalah bapak yang paling malang. Kenapa? Karena dia tidak mampu berbuat apa-apa. Dan Samuel pun mengatakan bahwa nanti anak-anakmu akan dihukum Tuhan. Coba bayangkan, kita kalak bujur, tapi kita sendiri langasup erban kaipe. Guna kiniulin anak-anak. Bukankah itu hal yang paling sedih? Saya dulu punya perpulungan, nandenya di Kuta, lalu dia di Jakarta. Lalu berteleponlah dia, nande itu kepada anaknya. Sakit aku nakku, sampati Nina. Hal yang paling sedih adalah ketika kita punya uang, kita punya jabatan, kita punya waktu, tapi kita nggak mampu menolong orang yang kita kasihi. Dan ini terjadi pada Imam Eli. Jangan sampai kita orang tua, ketika kita punya kesempatan diberikan Tuhan, mengasihi anak-anak kita, nggak kita lakukan. Tapi ketika nanti dia jatuh ke dalam dosa, tidak ada lagi gunanya yang kita miliki ini, nggak bisa menolong dia. Itu hal yang paling menyedihkan dan itu dialami oleh Eli. Ya, Tuhan berjanji, bahkan dikatakan di sini, ngoi surah-surakan di bata, sudah direncanakan Tuhan untuk mematikan anak-anak Eli, Hofni dan Pineas itu karena dosa dan kejahatan. Apa kata Eli? Kalau kita berdosa kepada manusia, masih ada Tuhan yang bisa mengampuni. Tapi kalau kamu berdosa melecehkan rumah Tuhan, siapa lagi yang bisa menolong kita? Inilah pesan dan tanggung jawab Eli. Dia mengingatkan anak-anaknya, meskipun anak-anaknya pada akhirnya tetap dihukum Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Mamre GBKP adalah persekutuan perbapaan di tengah-tengah gereja. Cuman memang reputasi Mamre ini kurang begitu baik, ya. Termasuk aku je. Ada satu lagu di kampung itu, sor pula Mamre itu nyanyikannya. Padahal aku sekel tiku segatna. Lagunya nih, Mamre megati kita lupa, padanta sang pasu pasundube. Padahal yang lupa bukan Mamre aja, Muria pun banyaknya lupa. Iya ngisi lupa tapi katakanlah Mamre megati lupa. Padahal adanya lagu Mamre kan. Perbapan GBKP, Bapanu keluarga, tutus ras tanggung jawab, bas ngep-ngep jabuna, eloka pernah deken. Jadi Mamrenda memang megati agak negatif usur pemandangan. Bas bangku gereja kalau ada 4 baris bangku, 3 baris ngoka pernanden rasi diberu. Mamre sada baris ngenca. Gua Tanggerang ini melo bege. Entah 4 baris bangku, 4 baris na muria jadi. Aku kuidah marenda dah kam. Kalau kegiatan Mamre pasti ada Moria yang hadir. Tapi kegiatan Moria belum tentu ada Mamre yang hadir. Kalaupun ada pasti duduk di luar. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hal-hal yang begini harus kita lawan sebagai Mamre. Jangan lagi kita Mamre dianggap remeh. Jangan lagi kita tolerir hal-hal yang merendahkan Mamre. Adilalit kita Mamre pernanden morie pelolit.
Karena Moria hanya bisa menjadi Moria kalau ada mamrenya, kecuali Moria luar biasa. Moria luar biasa diberusi umur nanggo lewat 25 tahun. Secara organisasi ya. Tapi nggak mungkin ada Moria kalau tidak ada mamre. Nah oleh karena itu Moria mindokel kami man bandu. Ya. Toto kendu kami mamrenda, doakan. Pehaga. Lah bukan kari rugi. Sebab adi mahaga kami perbapan, kam juga nanti yang merasakan. Ya. Dan begitu juga kam kepada anak-anak kami, entah enggak seganteng bapak orang kami, bapak ndu, labo dalih ya. Gua gia ading go bagem. Kam doakan. Dan bekerjalah kam, sukses kam kerina, sungguh-sungguh kam belajar. Minimal kalau kami pun tidak seperti yang kam harapkan, kamlah gia kari berhasil, gelah kam kalah gia ngangkat kami kari bapandu. Nah, ini doa dan harapan kami. Dan kepada kita mamre ndak perlu si jemak. Sangaplah Moria kita perbulangenna. Sangaplah min anak-anak ta kita bapana. Rasangaplah min GBKP Tangerang enda. Kam mamre di tengah-tengah gereja enda. Ya. Berbahagialah istri-istri yang kita adalah suaminya. Berbahagialah setiap anak yang berbapakkan kita. Dan berbahagialah gereja GBKP, kita bapak-bapak di tengah-tengah gereja ini. Karena kita bapak yang berkemalangan man Tuhan dan mengasihi anak-anak kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa seorang bapak bukan hanya orang yang memiliki istri dan anak, tapi seorang bapak itu adalah orang yang mengambil peran, mengayomi, mengasihi, melindungi, memartabatkan, dan memberkati seisi rumahnya. Ya Tuhan, mungkin kami sebagai mamre belum sampai di sisi itu. Mungkin kami sebagai Moria belum menghormati mamre kami di tengah jam. Mungkin kami sebagai anak belum menghormati Bapa kami yang telah bercurcuran keringat bekerja menyediakan bagi kami hal yang baik. Dalam hal ini semua Tuhan kami mohon belas kasihan Tuhan supaya semua kami saling menopang, saling mendukung. Karena kalau mamre kuat, kalau Bapa kuat di tengah gereja, maka selamatlah seisi keluarga. Ini doa kami dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.